Atau kecoman di Underta. Swear energy. Asik. Yeay. Asik gatel gua. Aduh, apa ini? Gatel bro. Oh, kedinginan sih soalnya di luar lagi hujan juga kan. Ah, bener. Aduh, asik banget ya. Iya, lagi Ayo hujan sambil istirahat, mau pas penat sambil dengerin night show bareng Nici sama Arkan. Sampai jam 12 malam. Stay tune terus. Jangan digeser. Nih si Siska Ko ini terlihat menjadi penjual nasi goreng. Dan adiknya membeli piring nasi goreng buatan kakaknya dengan uang senilai 200 juta. Terus beli piring beli piring kedua gitu dengan 200 juta juga gitu. Apa sih, gua nggak ngerti ini maksudnya apa. Jadi gini, tadi aku udah lihat kontennya. Gimana? Jadi dia ala-ala jadi tukang nasi goreng gitu, beneran ada gerobaknya. Oh ya. Terus ceritanya adanya yang beli nasi gorengnya. Oh ini tuh yang si kembar itu, bukan kembar nih. Adik kakak. Adik kakak, iya. Yang si kaya banget tuh. Iya, si miskin. Iya miskin deh. Bener juga sih. Nah, nah dia bilang nasi goreng 400 juta cek gitu kan. Dari videonya. Nah ceritanya adeknya beli pakai duit 200 juta segepok. Idi. Nih bikin nasi goreng katanya tuh 200 juta. Nasi goreng 200 juta bam aja gitu. Bikin nasi goreng. Hari ini kamu bikin nasi goreng 400 juta cek. Aku kasih sambal karena adikku suka pedes. Aku kasih sosis, lalu kasih nasi. Lalu aku kasih ke adik aku, ternyata adik aku suka. Lalu dia beli lagi. Itu dia yang di TikToknya ini juga kan ya, apa namanya itu Duran Montong apa ya? Duran Montong. Duran itu kan sih? Duran apa sih? Es krim nasi padang kali. Bukan, ini yang cewek kan? Dia orang kaya itu kan? Yang miskin. Yang kedua. Iya. Kayaknya gua nggak ngeliat yang Duran. Terus yang gue tahu juga yang ini yang dia ngapain sih waktu itu, aduh, katanya ngelap keringetnya pakai uang dolar apa katanya? Iya, tisunya. Bener. Oh my god, pakai duit dolar. Bener. Kok lu jadi males ya ngeliat kayak gini? Iya ya, makanya nih ada si NFLMS nih yang komen juga, katanya kontennya jadi kayak pamer ya. Bukan kayak pamer lagi, emang pamer tuh. Pamer gembel. Ini lagi. Pakai kaya kayaknya, coba dihapus dulu itu sebelum komen. Katanya jadi pamer ya, nah itu baru. Malesin lagi. Dari Farah _HFD. Besok ku jualan depan rumah lu ya, awas gak beli. Alah. Lu jualan apa dulu? Jualan ginjal. Iya kayak di boleh. Ginjalnya bertiga tuh orangnya. Ini dari Kim _Michihiko. Iya kita tahu, iya lu kaya tapi lebih baik simpen aja kekayaan lu. Gak usah diumbar. Kasian orang-orang yang dapat makan. Kalau mau pamer jangan nanggung. Bukan. Kenapa? Ini nadanya Ajis gagap. Bener. Kalau mau ya duitnya dibagi-bagi aja ke orang-orang yang membutuhkan ya, seperti aku, seperti Arkan gitu. Bagi dong Siska kok. Iya nih. Sabi kali. Ini 200 juta doang cuma buat ini ya, cuma buat konten. Enak banget ya Allah. Siap. Ya Allah. Kayak segepok gitu Ya kan. Allah. Kontennya bener-bener deh. Parah sih. Nih ngomongin 200 juta juga ya. Apa nih? Deddy Corbuzier, inget gak lo? Kemarin kan kasih hadiah buat yang pemain catur juga 200 juta tuh. Iya. Ya, itu orang juga, kaya juga tuh deh. Itu juga dapat dari ini kali AdSense YouTube yang nonton caturnya ya nggak sih? Iya sih, tapi sekarang sekarang kita mau ngomongin Deddy Corbuzier tapi bukan caturnya. Apa nih? Jadi gosip selanjutnya nih ya, Deddy Corbuzier nih dan Luna Maya yang kabarnya sedang mendapat serangan dari netizen. Kenapa Karena melontarkan perkataan kurang pantas terhadap seorang yang pernah mengidap depresi. Aduh. Hal itu mereka lakukan saat menjadi juri dalam sebuah ajang pencarian bakat. I see, yang model-model itu. Jadi gimana sih, gua nggak tahu tuh gimana coba gimana coba tolong jelaskan tolong jelaskan. Jadi aja gagap terus-terusan nih. Gimana? Jadi mereka ini dinilai nggak peka terhadap kondisi depresi dan eating disorder yang dialami salah satu kontestan ajang pencarian model. Namanya Ilin. Model bukan bakat ya? Iya. Ajang pencarian bakat, ajang pencarian model, pokoknya bla bla bla, next stop model, disebut aja tuh kan. Nah ketika penjuriannya nih, pas judging nih Smartizen, Ilani memaparkan cerita di balik hasil fotonya yang ternyata ada fotonya dia atau videonya gitu, dia bercerita tentang proses dia lepas dari depresi. Tapi justru dia nih dapat komentar yang kurang baik yang bernada candaan dari namanya dan juga dari Corbuzier. Ngomong apa sih dia? Jadi
Mas Om ya Om Deddy ini berpendapat bahwa bully yang dialami Elaine terkait tubuh gemuk bukanlah bentuk body shaming, tapi itu adalah tuntutan pekerjaan sebagai model. Mungkin ya kali ya itu kan tuntutan pekerjaan sebagai model. Janganlah dianggap body shaming, maybe kayak gitu ya. Aku juga nggak nonton tuh model-modelannya ya. Tapi sekarang kan lagi marak banget nih ya, apa namanya body shaming kayak gitu ya. Gua dari kecil gua sudah diperlakukan body shaming sama nyokap bokap gua. Ih kamu hitam banget sih, tapi udah biasa aja. Iya. Gua baru lahir baru umur berapa hari. Si bisa dengar tuh ya baru berapa hari. Gue juga baru ceritain aja sih. Masih gue bilang, ya Allah anak kamu abu-abu amat ketika kayak kumbang. Gue baru lahir digituin gue. Kumbang. Kumbang tuh orange. Gue nggak tahu, gue nggak ngerti kakek gue. Nggak tahu gimana ceritanya kumbang warna abu-abu. Gak ngerti lagi gue, cuman ya mohon bersabar ya dari Mbak siapa? Mbak Ilen. Tapi gue setahu gue ada juga kan yang model-model yang yang badannya tidak big size ideal gitu ya. Ada. Dan cakep-cakep juga. Iya, ada. Tenang aja. Smart Asian perempuan di luar sana jangan takut untuk gemuk ya. Tenang aja. I love you lah, tenang. Ini lagi gitu dari komentar-komentar dari netizen nih ya. Ada dari siapa ini? Dari GX dulu kali ya, di GXL Beren. Lu selibet amat sih nama. Depresi emang bahaya loh. Yang berpendapat juga seorang psikolog yang memang sudah profesional di bidangnya. Bisa-bisanya masih dianggap remeh. Iya betul juga. Jadi Nisa Sabian. Misal dengan 1 jam aja ya jadi Nisa Sabian ya. Terus juga komentar dari @beingcute_ ya. Oke deh, cute deh ya. Bentar lagi pasti ada di 1 2 3 close the door wek konten. Ya kayaknya bentar. Ini jadi ajang ini kan itunya dia. Podcastnya jadi ajang klarifikasi. Iya, emang isi podcastnya dia isinya klarifikasi semua orang. Apa? Baru diomongin tadi ya. Iya. Ini gosipnya habis nih. Aduh. Gua nggak tahu nih udah beberapa minggu, terus kayak hampir tiap hari gosipin dia mulu nih. Siapa sih? Nisa Sabian. Langsung sebut aja namanya. Emang iya situnya Nisa Sabian. Untung Nisa Sabian bukan Anissa Triagustina ya. Ini adalah Nisa Sabian yang terlihat dalam sebuah video sedang mengelus-ngelus perut. Waduh. Netizen dan Mbah Mijan berspekulasi bahwa Nisa sedang mengandung. Jangan. Padahal ya ternyata video tersebut ini adalah cuplikan kegiatan Nisa Sabian sebelum tampil dalam sebuah acara di Medan pada tahun 2019 silam. Hey netizen, suka salah-salahan kamu ya. Kalau ngomong, aduh, kayaknya sih ini buncit gara-gara kebanyakan makannya nggak sih? Iya. Bener itu ada babynya itu. Bisa. Baby food. Atau mungkin gara-gara kebanyakan nyanyi, kan napas mulu tuh, napasnya jadi ke perut gitu. Iya, jadi besar. Jadi, angin semua lebih isinya. Ini ada orang yang mungkin mewakili perasaan Arkan ya. Apa tuh? Komennya katanya jangan Nisa lagi, enek gue liat mukanya. Gue sih bukan mukanya ya. tapi nek sama beritanya dia lagi. Elah kayak ada yang lain aja nih produser lagi. Bener. Kenapa sih gosipnya harus yang kayak gini mulu? Bosan gua. Fans beratnya Sabian Games. Oh, pantes. Gua lihat tadi lagu-lagunya ya pas sore tuh Nisa Sabian gitu kebanyakannya. Wah, lu produsernya emang. Kenapa nih? Padahal cewek di dunia ini bukan cuma Nisa Sabian ya. Ada siapa lagi? Ada aku. Ada siapa lagi? Ada Wanitaku. Kalau kata Noah ya. This is final song from MO. Mo. Sapi jatuhnya ya. Aduh ya kalau ini apa jadi mau apa MO sih? MO. Yes. Kalau si MO udah final song tenang aja kita belum nyampe finalnya. Show Mami ini Smart Tizen. Karena punya gopis. Yes, gosip-gosip tipis. Dan sekarang nih ada gosip yang datang dari Mbak Rachel dan Mas Okin. Kenapa? Yang kabarnya sedang lempar-lemparin instastory norak loh. Orang mah lempar-lemparan salju ya kan? Lempar-lemparin instastory. Oh mungkin saling sindir satu sama lain kali ya. Tapi pasti pas ditanya enggak kok bukan buat dia. Ini gue bacain ininya ya instastory-nya Mbak Rachel lu yang Okin. Enggak kebalik bunda. Nggak apa-apa. Oh ya udah oke. Nah jadi kata Mbak Rachel nih ya,
Gini kata Mbak Rachel, Gimana? saya yang bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Tapi begitu aku pergi nggak Rahel kalau itu enggak ya, malah kayak jadi bencong Taman Sari jadi kenanya gitu ngomongnya. Makanya tadi tuh gue udah gini-gini kan, takut soalnya. Jadi kata si Mbak Rachel, saya orang yang bertahan lebih lama dari yang seharusnya, tapi begitu aku pergi. Iya intinya udah Tuh. pokoknya dari kemarin gue udah tahan-tahanin nih. Tapi ya udah Kok jadi when yang gue sedih sih kayaknya. Kok jadi yang sedih kayaknya. Iya. Terus dibalas lagi sama Okin ya, sama Yahya Sabiru nih. Ada sambil apa namanya? Gelap apa ya kayaknya kemarin tes story-nya. Itu deh. Kenapa? Pokoknya captionnya, jika kamu bisa melihatku menangis di kamarku, Arash Buana Raisa Anggiani. Gitu. Itu apa tuh maksudnya? Mungkin ini diambil dari salah satu lirik lagu maybe. Ini ada bumbu atau rasa-rasa penyesalan kayaknya di dalam instastory Mas Okin nih itu ya. mah kangen. Mungkin kamu kangen sama kenangannya aja tapi bukan sama orangnya. Tapi by the way kemarin kan lu nunjukin itu ke gua, videonya Mbak Rahel yang lagi TikTokan apa kalau nggak salah ya? Kata lu, wah oh yang itu. Iya gue gak ngerti ya, gue gak ngerti, gak tau kenapa sekarang tuh Rachel pronounce luar banget Rachel. Kalau British gimana? Rachel Rachel. Gak tau deh Gitu ya. Ya pokoknya kalau luarnya Rachel ya. Si Rachel tuh makin kesini makin kayak Hot abis. Parah. Lagi auranya tuh bukan lagi aur-auran. kayak ini ya, kayak kememu lu ya. Kebanyakan kaya tuh. Siska Kol. Kayak yang belum punya anak 2 gitu kelihatannya. Bener banget, udah bukan kayak masih kayak ABG ya. Asli. Parah. Gue juga mau. Dia umuran sama kita gak sih Rachel? Emang dia 9 Bener gak sih? Dia kelahiran berapa sih? 96 kalau gak salah. Oh ya. Wah, tuan dia saya kan masih muda. Gue aja kelahiran 2000. Waduh. Beda 4 tahun sama gua. Jauh lah. Iya. Nih kita bacain komentar dari netizen nih. Ada dari Manda. Panjang banget. Hanya panjang banget soalnya. Gak bisa bahasa Inggris apa sih? benci sebel Gak ada ngomong bahasa Inggris yang namanya doang ke Inggris-Inggrisan Rachel emang. Lu ngapain? Gabut ya. Sama kayak gue gabut nih kan. Kan bentok-bentok apa tuh kan. Terus ada lagi dari Gian Pisces apa? Suka nih lihat model-model orang menyesal atas kepergian orang berharga WKWK. Jangan gitu Jen Pis. Nanti kamu yang kayak gitu gimana? Sedih kamu. Nangis di kamar mandi bershower kan. Kenapa dia meninggalkan aku? Gimana? Malah jadi kayak mesin ini pemotong rambut loh. Gimana tadi ngomong apa? Potong rambut maksud gue. Potong rambut sih. Gara-gara tadi ada yang mau cukur Smartisan. Iya nih guys. Hujan ya kan. Gak jadi nih. Aduh gerah nih bro. Buset itu ada yang sampai curhat ya. Curhat kayak deh. Tadi balik lagi deh ngomongin Rachel yang sekarang makin glowing, makin aduhai gitu ya. Kayak orang-orang yang kalau habis disakitin atau ditinggalin sama pasangan emang jadi makin hot ya. Makanya mantannya pasti menyesal sih. Dan ini ada lagi nih berita yang hot. Apa nih? Ada gosip yang dari hot ini datang dari ini lagi rame nih. Yang kemarin juga sempat dibahas ya. Yaitu protection yang ada rasanya. Alias alas kontrasepsi. Nah, Prilly Latuconsina ternyata itu ngaku kalau dia tuh pernah beli itu. Iya, kondom gitu di minimarket waktu SMP. Orang security Prilly kan. Iya. Beli kondom. Tapi ada tapinya. Karena dia tertarik sama rasanya katanya. Dikirain permen. Tapi pas bayar di kasirnya ngasih tahu nih kalau itu bukan permen, tapi itu adalah alat kontrasepsi. Betul. Buat disuruh balikin lagi deh sama si mas-masnya. Mana pas waktu itu si Prilly masih SMP juga. Kalau dia udah agak gedean nggak apa-apa, ya beli aja. Si masnya juga, Mbak mau siapa tuh gitu. Kepo si masnya. Sambil ngajak sama saya boleh. Mas,
mas nggak sopan anda. Ini ada komentar dari netizen, ada dari siapa ini? Nona Rifa. Apa teh? Katanya anak gue juga pernah nih nangis minta itu gara-gara dipajang di deket kasir. Padahal nanti lagi lumayan panjang, ya malu dong gue sama orang-orang ada gitu kan. Anak gue bener-bener nangis kejar gara-gara lihat bungkusnya ada gambar stroberinya, dikira permen sama kayak Prilly nih. Dikira permen juga ya? Iya. Tapi mirip sih ininya ya. Mana ditaruhnya biasanya di kasir, dan di kasir tuh ada Kinder Joy kan. Biasanya keceplosan tuh kan. bersebelahan gitu, bersebelahan ya. Bersebelahan. Jadi mungkin ngiranya kalau itu, wah mama aku ingin permen. Wah bukan, itu pakaian papa. Itu jatuhnya papa sayang. Itu permennya papa. Tapi mama yang ngemot. Ya benar. Kinder Joy-nya gitu. Baik, di Kinder Joy enak lagi kan. Iya. Ada 2 bolanya. Iya. Iya sih. Iya kan. Iya kan. Si coba ini tambahin. Bagus. Ini sudah hasil didikan Arkanes netizen. Alah, ada gosip apa lagi sih? Datang dari yang ini gak ngerti lagi, kayak cerita-cerita di FTV. Asli, ternyata ada di dunia nyata nih. Bener. Lu tahu nggak Smartizen? Apa? Ini sedih nih. Jadi selanjutnya ini datang dari istrinya Bang Samsung yang kabarnya selingkuh sama ayah mertuanya, yaitu Bapak sambungnya dari Bams. Iya bener. Ya Allah. Selingkuhan istriku adalah bapak sambungku yang nikah dengan ibu kandungku. Alah. Panjang banget itu TV ya. Indosiar nih. Iya disebut tuh stasiun TV-nya ya, masuknya lo. Merger kita. Iya, nggak perlu disebut ya, orang pada tahu ya. Yes. Kayak gitu mah nggak apa-apa lah ya. Jadi hal ini tapi ternyata dibantah sama ibu dari istrinya Bam Samson yang mengatakan anaknya tidak mungkin melakukan hal tersebut katanya. Jadi caption dari si salah satu akun Instagram gosip nih, keluarga istri Bam Samson yang mengecam keras tuduhan dan fitnah affair Hot Masih Tompul di pusaran masalah dengan Desire Tarigan. Katanya enggak betul gitu kali ya. Ya. Nggak clarification gitu. Tapi kata Surya Anugrah nih, kenapa nih? klarifikasi udah, tapi kasus tetap berlanjut. WKWK apa sih? So tahu nih orang nih, netizen tuh kadang emang si paling tahu ya. Iya. Kalau kata siapa tadi? Ida siapa? Ida Yuria, tapi pernah nggak tahu namanya apa? Ida Yurati _PN. Iya, duduknya satu meja sama pihak Bams dan ibunya dong bu. Nggak peduli. Itu ada apa lagi? Kok bawa Nisa Sabian lagi? Ini kan masalahnya juga masalahnya si Bang. Kenapa ada itu yang komen-komen bawa Nisa Sabian juga ya? Sayanya capek bahas Nisa Sabian terus. Kemarin tuh ya saya habis bahas Nisa Sabian, mimpi saya ketemu monster. Kamulah satu-satunya yang telah mengerti aku. Makan aku sayang ayah. Tiga aku sayang kakak. Terus. Smartizen, kalau lagi cuaca kayak gini ada yang ngerasain ini gak sih? Ada yang gatel-gatel gitu? Kayak gua. Yang lama ini gua kegatelan. Kegatel. Dasar kamu lagi kegatelan. Apa sih gue kok ngomongnya gitu sih ngomongnya? Kenapa gue ya? Belibet dong ngomongnya. Kenapa sih? Jadi ambigu ya. Ada 2 arti gitu. Iya. Ini gatel-gatel kenapa ya? Dari tadi dia kayak ada lagi main gitar kalau kata nyokapnya Arkan. Iya. Pasti nyokap gue gak lucu tuh. Gini-gini katanya. Katanya kata gue kalau nyokap gue kalau gini-gini, kan gara-gara kan pasti gini-gini kan ya. Gitu-gitu tangannya pasti ke bawah gitu ya. Atas bawah gitu kan. Kayak lagi main gitar tuh. Cringe banget ya nyokapnya. Cringe banget. Tahu gak lucu. Tapi gak apa-apa, kasih aja ketawa. Gue juga menghargai itu. Seorang ibu loh. Respect tongkrongan. Mama lucu sumpah. Astagfirullahaladzim. But anyway, ngomongin yang cringe nih ya sebenarnya. Yes. Nyampe mau kebelibet nih ngomong cringe-nya nih ya. Malam ini kita punya beberapa cerita atau story, humor story. Ya. Dari zaman-zaman dulu. Zaman kapan nih dahulunya? Kapan ya? Zaman dinosaurus kah? Zaman Nabi Adam masih hidup kah? Zaman kapan ini?
Ya zaman dulu pokoknya deh. Zaman dulu ya. Ya mungkin ada beberapa humor story yang mungkin nanti Smartizen yang kayak pernah gue pernah denger nih ini makasih gitu. Atau yang nanti bikin lu kayak ih cringe banget sih anjir kayak nyokapnya Arka. Iya. Itu cerita ya, itu cerita ya. Iya. Oh, coba gimana? Coba tolong ceritakan Mbak Ica. Yang pertama. Kok laptopnya mati? Ya gimana? Contekannya mati. Iya, contekan. Jujur banget. Gimana? Jadi yang pertama dia cerita dari seekor katak yang mendatangi peramal. But anyway, sebelumnya kalau misalkan Smartizen punya cita-cita humor, cita-cita yang menurut Smartizen lucu di dalam hidupnya atau yang pernah kamu dengar, boleh bagiin juga ke kita, ke WhatsApp kita di 081 808 106 106. Yes, benar banget, kita tungguin ya Smartizen. Sekarang waktunya kita bercerita dulu nih. Yang pertama ada seekor katak yang mendatangi peramal. Jadi seekor katak nih pergi menemui seorang peramal untuk mengetahui apakah dia beruntung dalam urusan asmara atau enggak gitu. Nah akhirnya si peramal ini membaca telapak tangannya si katak dan bilang, aku punya kabar baik dan kabar buruk buat kamu. Kamu mau denger yang mana dulu nih? Nah terus kata si katak pengen denger kabar baiknya dulu. Oke, gue jadi peramalnya nih ya. Ayo silakan. Kamu akan bertemu seorang gadis cantik. Dia akan tertarik padamu dan ingin mengetahui segala sesuatu tentang dirimu. Dia ingin kamu terbuka padanya dan memberikan hatimu padanya. Wah, itu hebat kata si katak. Tapi apa kabar buruknya nih? Kabar buruknya, kamu akan bertemu dengannya di kelas biologi. Ketemu katak maksudnya di ruang kelas biologi. Nggak lucu. Kalau lagi praktikum biologi kan dibuka-buka. Iya bener juga ya. Jadi males apa sih ya? Anak biologi kayaknya ini yang bikin cerita. Oh yang bikin cerita anak biologi. Gue pernah dengar humor kalau anak-anak biologi, anak-anak eksakta gitu katanya emang garing aja orangnya. Lucu dong. Menurut kamu? Menurut pacar aku sih aku lucu. Atau lucu apanya ya? Menurut si kartu SIM. Bener juga lagi. Malah diceng-cengin kita di sini. Ini ada lagi nih katanya. Contoh nama hewan. Iya. Humor kedua nih. Contoh Ini nama hewan. ini ya kayak lagi di kelas gitu ya. Iya, ada guru, ini ada kita yang murid. di kelas nih Smartizen ya. Ini gurunya bilang gini, murid-murid coba berikan contoh nama hewan. Gajah. Coba sekarang berikan contoh nama hewan lainnya. Gajah lainnya. Ini yang denger ini juga malas. Tapi bener loh. Apa? Ini jenius kalau menurut gue. Iya, coba berikan contoh nama hewan lainnya. Gajah Karena awalnya lainnya. gurunya bilang, coba berikan contoh nama hewan. Gajah. Coba nama hewan lainnya. Gajah lainnya. Ya Allah. Kayak ngasih nama panjang itu mah. Gajah lainnya gitu. Bener. Ya. Namanya siapa? Humor zaman dulu juga nih. Gimana? Namanya siapa? Ica. Alah. Ica Nama pede. panjangnya siapa? Bukan. Bukan, nama panjangnya siapa? Ica atau iya sih itu? Oh iya. Namanya Ica pede. Ica pede. Alah. Kayak si Yusi kali ya penyiar. Iya, udah jadi sampai udah males ya. Iya. Namanya siapa Yusi? Nama panjangnya Yusi Antosan ya? Ya, udah kata bakal males. Udah males. Dia kayak kalau bisa ngitungnya udah berapa ribu orang yang ngeledekin dia gitu Asli, ya. saya udah dia sampai ya ilah basi lu dah. Diem aja kan dia. Basa-basi lu basi ya. Aku sudah tidak tertawa. Coba berikan humor yang lain. Nah, ada humor lagi nih ternyata. Apa nih? Ada humor ketiga nih, katanya kisah dua bocah di rumah sakit nih. Kenapa nih? Lu jadi yang bocah satu apa bocah dua? Ayo mikir. Kalau Apa nih? ada yang Gue yang pertama dah lama lu. barusan yang mau bilang kalau misalkan ada yang pertama, Iya, pasti kenapa harus bakalan kedua? ada yang Oh, berarti udah gue yang ke satu. pertama ganti ke satu. Iya. Jadi ada dua bocah nih ceritanya sama Coba lah ya, duluan. Nih gue disahkan gitu ya. Ada bocah namanya Arkan, namanya Arkan. Iya. Kenapa kamu di sini? Jadi aku kesini untuk operasi Amando, Ini gue baca Kak. ceritanya.
jangan takut. Waktu aku umur 4 tahun juga pernah dioperasi. Oke. Kamu cuma perlu tidur dan bangun-bangun, dokter akan memberi kamu es krim. Itu sebenarnya cukup menenangkan loh. Hah? Wow, syukurlah. Kalau kamu ngapain kesini? Aku mau sunat. Wow, semoga beruntung kawan. Aku dulu langsung disunat saat baru lahir, dan setelah itu aku tak bisa berjalan selama 1 tahun. Apa sih Tom? Ini humornya di mana coba? Kok bikin mikir gini? Gue malas gue bikin mikir gini. Siapa sih produsernya? Tahu nih. Gimana sih? Wah, semoga beruntung kan aku dulu langsung baru lahir. Setelah itu aku tidak bisa berjalan selama 1 tahun. Ya iya, gebet. Gimana? Gimana? Emang lu yang bodoh. Kan apaan nih? Bodoh. Jadi gimana tuh? Bodoh. Wah, semoga beruntung kawan. Dengerin lagi sih, simak. Iya. Oke, Smartizen, kalau misalkan kamu sepakat dengan Arkan bodoh, berikan thumbs up yang banyak ya di kolom komentar, tolong nih ya. Karena gue udah mau berusaha menjelaskan nih. Dia, lu bilang kan kalau lu mau sunat. Udah pernah sunat sih tapi kan ya. Udah pernah sunat? Udah pernah kan? Oh, udah. Alhamdulillah ya. Smartizen, Arkan udah sunat. Ada for your information dulu ya kan? Pesan layanan masyarakat dulu. Kalau mau lihat juga hubungin gue aja. Iya, itu dia, bener. Jadi gimana ini gue ngerti? Gimana sih? Yang tadi yang lucu. Gimana? Gak sih? Yang mana? Promoin Arkan kalau Arkan udah disunat. Iya. Ini gimana? Kamu mah. Wah, jadi kan apa sih? aku mau sunat, kata si anak yang pertama. Terus kata yang anak yang kedua gini, wah semoga beruntung ya kawan. Aku dulu langsung disunat loh waktu baru lahir. Dan setelah itu aku gak bisa berjalan selama 1 tahun. Masih belum. Oh iya gue ngerti. Ya kan dia disunatnya pas baru lahir. Mana ada orang baru lahir dan umur setahun udah bisa jalan. Iya gimana sih, kan bodoh. Gimana sih gue udah. Ayo Smartizen, kasih thumbs up yang banyak di kolom komentar live streaming. Saya bodoh. Ya Allah. Ada kemarin bacain lagi saya. Malu. Udah marah-marah ya produser, parah lah. Iya. Ini WTS apaan sih? Kenapa? WTS itu apaan? Wih, tamu sotoy. Ada lagi satu lagi nih ya. Iya. Umur ini ada judul asal cocok nih. Jadi suatu hari ada rombongan Satpol PP melakukan penertiban para wanita PSK. Oke. Lu jadi petugasnya deh. Kamu ikut saya ke kantor dinas sosial sekarang juga. Saya mah dibawa kemana aja oke Pak, asal tarifnya cocok. Iya lagi. Yang penting Bapak enak ya, saya bapaknya puas, sayanya lemas. Sebenarnya ini lagi di mana? Location unknown nih kayaknya diri ini ya. Your love is my drug. Aduh bener banget lagi. Kalau misalkan deket-deket si dia tuh emang kayak apa? Anak Jaksel Kakek. Ngambil cuci muka lo ya Allah. Ngantuk banget ya. Bukan. Apa? Gue menyesali kebodohan gue tadi. Bener. Dan setelah diobrolin ya, ini Tiara nih produser tercinta kita mencari topik hari ini itu berdasarkan dia nonton dari siapa tadi? Pardede. Coki Pardede gitu. Yang mana dia ngebedah si lucu-lucuan atau cerita-cerita humor ini. Dia bagikan dengan tujuan mana nih? Siapa nih orang-orang yang ngerti sama humor jenius ini nih? Mana yang jenius, mana yang enggak? Ketahuan. Ini jenius, tadi jenius tahu. Iya. Tapi sayanya yang bodoh. Pakai 2 kali. Dua kali lagi mikir. Bodoh. Ini juga masih ada lagi nih humor ini jadul nggak sih? Jadul apa nggak sih? Cerita-cerita kayak dia elaborate lagi. Ya. Ya sama si Coki. Nah ini ada humor selanjutnya, judulnya tuh asal muasal kelinci. Apa kisah? Lu yang jadi nyokap gue jadi anaknya ya. Iya oke. Ibu, aku ini asalnya dari mana? Aduh nak, sekarang belum saatnya kamu tahu. Nanti ibu akan ngasih tahu kamu kalau kamu udah gede. Bu tolong ngomong sekarang aja lah Bu, ngasih tahu lah.
Kalau kamu maksa ingin tahu, oke, baiklah, ibu akan beritahu. Iya Bu, cepetan ngomong aja cepetan. Dari cepat mana? katakan gitu kan sih. Lebih Ini kenal Bu dong. kelinci kan ya. Cepat katakan. Ini kan ingin maju. Iya kan gitu kan. Iya juga. Iya. Terus Kata ibu kelincinya, kamu berasal dari topi pesulap. oh my god, saya paham ngerti ini. Jadi cerita humor lucu ini bikin ngakak yang bikin ngakak satu ini katanya itu bisa jadi bahan bercandaan kalau misalkan satu waktu ada anak kecil yang tanya kelinci itu akhirnya dari mana. Ih jawab aja kelinci saya dari topi sulap gitu. Kalau orang main sulap, Kalau main sulap kan iya, kan ada si kelincinya kan di dalam. Jadi katanya nanti kalau misalkan ada suatu saat ada anak kecil mau katanya, terus nanya kelinci itu lahir dari mana, jawab aja dari pesulap. topi pesulap. Topi pesulap. Enggak kayak tadi sih, udah kalau yang ini males, kayaknya nggak tahu males nih. Gue yang bodoh atau produser gue terlalu jenius ya, gue nggak tahu ya. Enggak, gimana emang ininya menurut aja, netizen? emangnya aja udah malas nih gimana ya. Apa sih? Ini ada apa lagi nih? Ada apa ya? BTW tanggal berapa sih? Satu dulu tanggal berapa? 2 Tanggal hari 2. Jumat, tanggal merah. Tanggal merah, libur dong. Libur dong ya kan, Iya. libur telah tiba tuh hari Jumat, tapi kita nggak ada liburnya ya. Iya, tetap aja masuk. Aduh. Benar banget. Tapi orang-orang tuh pasti nunggu-nungguin ya sama yang namanya tanggal merah atau hari libur. Iya, liburan Karena- kita paling habis lebaran ya. Bener juga sih, itu juga paling 2 hari 3 hari doang. Alah. Tapi emang orang pasti nunggu-nungguin yang namanya hari libur karena nikmat banget gitu ya kalau liburan, Asli. kalau berlibur gitu. Nah ini ada cerita di balik nikmatnya berlibur Smartiza. Gimana tuh gimana? Jadi sebuah keluarga ini lagi pergi nih liburan ke Disneyland. Wah Ya, si banyak duit nih. Nah orang kaya, orang miskin nih. Nah, abis melewati liburan yang menyenangkan dan melelahkan, akhirnya mereka balik dong ke rumahnya dong. Gak mungkin dong balik ke rumah pohon gitu, ini ke rumahnya beneran ya. Nah, ketika mereka meninggalkan Disneyland, anak Ya. laki-lakinya melambaikan tangan dan berkata, "Goodbye Mickey," katanya. Nah, terus anak perempuannya juga itu juga melambaikan juga sama kayak si anak laki-laki. Goodbye Mini katanya. Abis itu baru nih ayahnya ikut melambaikan tangan. Kalau tadi anak-anak kayak Goodbye Mickey dan Mini, ayahnya bilang, Goodbye Mani. Mampus. Duitnya melayang karena habis liburan ya. Korek ya duit bapaknya ya. Kebayang ya di tiket pesawat, Mampus. penginapan, Hotel, ya kan? tiket Disney. Belum lagi anaknya kalau minta jajan ini itu. Oncrot tuh si bapak. Ya kan, boncos deh. Abis. Apalagi kalau misalkan doi bawa ART. Aduh. Bener Ya kan kayak juga. si Inem nih. Si Inem tuh ada juga cerita soal si Inem nih. Apa nih si Inem Inem nih? katanya bingung. Bingung kenapa Inem? Jadi suatu ketika nih si Inem ini kan nemu kontrasepsi bekas nih ya, alias kondom. Rasa Kondom cimol nggak? bekas. Enggak, kalau ini rasa mie. Oke. Rasa mie goreng. Si wangi banget tuh banyak mana-mana. kebayang. Iya, kebayang kan? Jadi lagi gerah nyapu nih. lantai majikannya, rumah majikannya nih. Jadi dia nemu si kondom ini. Jadi terus dia nanya tuh ke si majikannya, "Bu, ini apa ya?" katanya. Oh ini kondom nom, masa kamu nggak tahu? "Saya nggak tahu, Bu." Ya Allah, kata itu ya. Itu kan bekas bersetubuh. Emangnya di kampung kamu nggak ada yang kayak gini-gini nem? Wah, di kampung saya kalau orang bersetubuh nggak sampai terkelupas gini kulitnya, Bu. Ah, dikira kulit, bro. Ular kali ular. Dikira kulit ular lagi. Ganti kulit. Ganti kulit. Ya ampun, emang iya sih Nem, kadang emang kalau misalkan lagi pengen masuk sarang tuh ya si ular tuh ya. Kadang emang berbentuknya seperti ular gitu. Ada yang seperti anaconda, Iya, ada apa lagi? panjang dan besar ya. Ada lagi yang seperti ulet, kecil dan lincah. Kecil dan lincah. Kecil dan lincah. Ada lagi kayak siapa lagi? Ada lagi gimana lagi bentuknya ya? Apa lagi? Banyak bentuk-bentuknya ya. Ada yang nggak normal, ada yang normal Ada yang juga. normal, ada yang di atas normal juga. Ini ya.
dah gitu. Semangat. Gila nih tenaga sisa-sisaan nih. Semangat. Masih semangat banget ya. Wow. Udah hampir setengah 12 gimana? Gokil. Tapi kita masih ngomongin soal humor nih. Humor. Sebentar. Ini ada apa saudara Arkan, mengapa mukanya terlihat agak cerahan ya? Karena habis ngopi. Karena saya habis tadi disuntik sama dokter. Oh. Habis disuntik vitamin C. Oh alah. Terus Gua habis skandal tuh sama dokter. Astagfirullahaladzim. Tapi memang ya kalau misalkan skandal antara dokter dan pasien itu sudah biasa gitu ya. Kerap, bukan sudah biasa, kerap beberapa kali terjadi. Wah, seperti apa contohnya? Nih, jadi ini ada cerita skandal dokter. Ya. Seorang dokter muda laki-laki memikirkan apa yang telah diperbuatnya dengan para pasien wanitanya. Oke. Jadi pikirannya tuh masih kerap bertentangan. Sudahlah, nggak usah dipikirin. Skandal seks dokter dengan pasien itu belum terjadi. Kata salah satu pikirannya. Dalam pikirannya tuh ya. Iya kan banyak mungkin setan kali gitu ya. Iya, benar. Yang ada yang di kanan, ada yang di kiri. Kayaknya itu yang ngomong yang kiri. Yang kiri dia yang ngomong tuh. Nah, orang-orang juga udah mulai terbiasa dengan skandal seperti itu. Pasti banyak orang yang juga pernah melakukannya. Udahlah, jangan khawatir katanya. Tapi otaknya jadi kacau nih ketika ada suara pikiran dokter yang lain yang mengatakan, masalahnya aku kan dokter hewan. Oh, saya mulai paham tapi tidak lucu. Kasih dikit kali Dikit. Harga ini apa, ketawa karir. Kalau di depan bos kan ya, si bosnya ngelucu gitu. Aduh, Pak, ya. Kalau kita lagi di sini juga ada si bos. Nggak lucu tuh. Iya, malah dia skandal sama hewan. Ya. Itu sebuah pengakuan. Itu kalau misalkan kita skandal misalkannya sama si iya. Ini mulu kenapa sih otak gue ya? Ya Allah. Emang bodoh aja sih yang pada dasarnya begitu. Apa nih? Sama orang. Iya, kalau misalkan ada dokter yang ngaku gitu, kalau misalkan dia melakukan hubungan terlarang sama pasiennya gimana ya? Hubungan terlarang. Mengakui gitu. Iya, kira-kira itu bakal gimana ya? Gentle gak sih? Gentle sih. Coba nih, ini jadi ada cerita sebuah pengakuan juga nih. Tentang pengakuan. Jadi ini adalah kisah dua orang sahabat yang udah 20 tahun jadi rekan kerja gitu. Nah, tiba-tiba salah satu dari mereka itu lagi sekarat nih ceritanya. Nah, sebelum meninggal, dia nih membuat sebuah pengakuan kepada sahabatnya. Gimana? Jadi kata dia gini, aku mau membuat pengakuan sebelum aku mati. Aku telah selingkuh dengan istrimu selama 10 tahun. Wow. Dan anak perempuanmu itu adalah anakku. Jeng. Tenang. Aku sudah tahu. Oh, kata si yang dikasih taunya. Kata sahabatnya tuh. Kamu tak perlu mengkhawatirkan itu. Pergilah dengan tenang. Kata sahabat yang satu itu. Ia juga membuat pengakuan. Aku kesini juga mau mengaku. Akulah yang menaruh racun di makananmu siang tadi. Ini udah pernah tahu ya, udah tahu. Plot twistnya tuh gak tebak, udah jadi gak lucu, males. Diselingkuhin 10 tahun diracunin gitu ya. Males. Itu biasanya kalau selingkuh gitu, si foto selingkuh disimpan di dompet nggak? Iya tahu, kadang-kadang pokoknya diselipin di tempat terdalam gitu loh. Tempat paling dalamnya ya. Iya, tempat rahasia ada aja. Ada foto istri sama foto anak misalkan. Jadi di sela-sela foto si istri sama anak kali ya. Iya pokoknya. Atau disimpannya di galeri HP kali. Tapi yang paling dalam banget tuh. Iya. Tapi bisa disimpan dompet juga sih. Iya, biasanya di dompet sih. Ini ada cerita juga nih tentang foto di dompet. Jadi ada seorang suami yang di dalam dompetnya itu terdapat foto istrinya. Oke. Jadi waktu teman-temannya ngelihat nih, jadi ceritanya dipuji gitu si suami ini sangat. Oh iya dong. Gila lu, keren banget sih lu. Suami setia bener ya. Sampai di dompet aja ada foto istrinya gitu kan. Nah, lalu satu di antara temennya nih ada yang ngomong, apa sih fungsinya bawa foto istri? Terus kata dia, kalau gue punya masalah di kantor,
gue selalu lihat foto ini nih. Oke. Dan gue rasa masalah tuh langsung hilang aja gitu, setelah gue ngeliat foto Canggih. istri gue. Wah, alangkah bahagianya lu ya punya istri kayak gitu. Gimana bisa kayak gitu kata teman-teman itu. Penasaran tuh. Penasaran ya kan? Kata suaminya, ya kalau gue ngeliat foto istri gue, semua permasalahan apapun di kantor tuh jadi nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan permasalahan dengan dia gitu. Oh ternyata istrinya di rumah adalah permasalahannya lebih besar. Ternyata istrinya seorang kapiten lebih besar. Besar karena harus membawa ini kan penumpang, dia kan nakoda kapiten. Ini kemana-mana ya. Iya ya Allah nggak lucu, udah nyingkris banget ini ya ampun. Permasalahan di kantornya lebih kecil, salah kebalik, permasalahan di rumah tangganya lebih besar daripada. Tapi gue salut sih sama si bapak itu. Karena mungkin dia tuh saking nggak mau selingkuh gitu kali, jadi bener-bener nyimpen dompet istrinya gitu di dalam dompet. Terus dia juga mungkin merasa kalau misalkan istrinya itu adalah satu-satunya gitu. Si bisa. Ini ada cerita juga nih. Apa tuh nih? Cuma kamu satu-satunya. Wah ini biasanya ini tahu nih gue suara apa tuh? Gimana? Suara buaya nggak sih? Cuma Coba. satunya. Dulu jadi istrinya gue suaminya tuh kan ada. Jadi sepasang suami istri nih. Ya. Yang jengkel, ada orang istri yang merasa kesel gitu sama suaminya. Ya. Kenapa sih kamu nih nggak bilang dari dulu kalau kamu tuh semiskin ini, hah? Aku kan udah bilang sayang, tapi kamu aja nggak denger dan nggak ngerti. Emang dulu kamu bilang apa sama aku? Karena aku pernah bilang sayang, aku cuma kamu satu-satunya yang aku miliki dan kupunyai di dunia ini. Kamu malah jawab so sweet. Gak punya yang lain. Bahkan duit sepeser pun gak punya. Pokoknya cuman kamu satu-satunya sayang. Istri malah bilang so sweet. Bodoh kayak gua. Emosi. Gue jadi nggak lucu nih ya. Nah, mendingan ngomong ini nih, banyak tanggapan dari Smart Design yang udah ngirim ke question box kita. Kita ngirimin question box sih, tapi di WhatsApp atau BBM juga nih. Ada dari Dinar di Rangkas, bingung. Kata dia, aku nggak bisa hidup tanpamu. Napas, ya kali tanpa kamu najis. Apa sih? Aku nggak bisa hidup tanpa napas. Ya kali tanpa kamu najis. Gimana sih? Gue ngerti. Gimana? Kita liatin aja. Aku gak bisa hidup tanpa napas. Oh ya, aku gak bisa tanpa napas. Ya kali tanpa kamu najis. Aku gak bisa hidup. Aku gak bisa hidup tanpa napas. Ya iya, kali tanpa kamu najis. Pakai cih nggak? Oh harusnya ini pakai koma kayak gitu tuh. Lu. Sabar ngetiknya, ini berburu dia. Bahasa Indonesianya nggak lulus nih dia nih. Elah. Nah ini ada lagi dari siapa nih? Oh dari salah satu tempat les Lia di Serang nih. Tadi deh, andaikan haluku dan halumu jadi I love you dan I love you too, pasti bakal seru. I love you. Halu sih mah kamu mah beneran ya. I love you. Masih I love you too. Masih berharap di I love you too. Aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Enak. Satu lagi. Ada dari Adi nih. Apa tuh? Gue punya nih satu cakan katanya. Ya apa? Kenapa sih cewek selalu nyuruh cowok masangin gas? Katanya takut meledak. Maksudnya? Lu mau biar gua aja yang jadi korban meledak gitu kali ya? Oh, ya karena kalau misalkan si cewek yang meledak, kenapa? Gak masalah juga. Iya juga ya. Ya cuman gimana ya? Kita malam ini Allah. Ya tapi mungkin cewek minta pasangin gas, sih barat cewek nggak bisa itu baca Google Maps. Mungkin. Atau mungkin lagi datang bulan kali ya. Apa hubungannya kan? Sini nih kagak ngerti lagi nih, ya kan? Oh biasanya orang kalau datang bulan tuh kan sakit perut mager kan. Coba dong tolongin dong yang pasangin gas gitu. Sakit perut aku sakit gitu kali kan, lagi datang bulan gitu maksudnya. Gitu.